sementara buka Shopee gitu. Itu aja sih Bu. Ini saya pun melakukan itu ya. Healing tipis-tipis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CCGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Rina Prasari dari SDN Kapuk 15 Pagi. Saya Nurrinta Lestari dari SDN Mangga Besar 05 Pagi. Saya Nur Pujiastuti dari SDN Keagungan 05 Pagi. Saya Rofa Yunda dari SDN Kapuk 15 Pagi. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabarnya Ibu Puji? Waalaikumsalam, Bu Ropa, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Gimana kehamilannya? Alhamdulillah sejauh ini sehat walafiat. Amin. Semoga ibu dan bayinya sehat ya Ibu. Iya, amin. Kira-kira ada yang mau diobrolin hari ini? Begini Bu Rofa, kebetulan kan kemarin saya kontak-kontakan sama Bu Intan. Bu Intan ada beberapa topik yang ingin dibahas sama didiskusikan juga gitu. Mungkin sekarang kita bakal ketemu, coba diskusi bareng-bareng. Oh baik. Kira-kira kompetensi coaching apa sih yang Ibu ingin kembangkan bersama Ibu Intan? Untuk kompetensi pada saat nanti coaching atau berdiskusi dengan Bu Intan, mungkin yang pertama ya Bu Rofa, saya ingin berusaha untuk menerapkan beberapa alur cerita. Yang kedua, memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Lalu berikutnya, saya ingin mencoba untuk mendalami bagaimana cara mendengarkan dengan rasa. Oh begitu ya Ibu ya. Tapi yang paling spesifik yang Ibu ingin kembangkan tuh yang mana ya Bu ya? Yang lebih spesifik ingin saya kembangkan dalam nanti sesi diskusi atau coaching yaitu mendengarkan dengan rasa mungkin ya Bu Rofa ya. Karena saya merasa selama ini mungkin ada beberapa kekurangan saya dalam mendengarkan orang satu bicara. Nah, dalam tahap yang sekarang, dalam coaching sekarang, saya ingin coba untuk lebih fokus pada pembicaraan dan fokus pada lawan bicara juga, lalu memberikan beberapa pujian atau dukungan ataupun mungkin kalau bisa motivasi. Nah, untuk berikutnya juga saya ingin berusaha untuk merangkum pembicaraan yang kita bahas nanti, lalu mengajukan beberapa pertanyaan terbuka untuk memperjelas permasalahannya beliau. Baik ya. Nah itu kenapa sih Ibu mau mendengarkan dengan rasa? Apa selama ini Ibu tuh sering terdistraksi kah kalau lagi ngedengerin, misalnya tiba-tiba ada WhatsApp terus Ibu ke distraksi, apa pernah kayak gitu? Sering mungkin ya Bu. Sering ya? Mungkin karena lawan bicaranya sering ketemu teman dekat, jadi pada saat lawan bicara berbicara suka bukan menyepelekan, mungkin lebih gampang ke distract, betul yang Bu Nova bilang. Jadi tidak terlalu fokus pada pembicaraannya, jadi sebentar agak skip apa tadi, jadi minta diulang lagi begitu. Ya, jadi berarti dari mendengarkan itu berarti juga ada kehadiran penuh di situ ya Bu ya, jadi biar nggak gampang ke distract gitu. Iya. Baik. Selanjutnya kita tunggu kali ya Bu. Iya, betul Bu. Intannya ya. Saya juga ini sambil menunggu Bu Intan, mungkin lagi di jalan atau. Assalamualaikum. Oh ini Bu Intan sudah hadir. Aduh, maaf ya Bu Puji. Iya Bu Intan. Bu, saya Iya, Intan. saya Nova. Baik Bu Intan, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sebelumnya ini saya izin ada Ibu Rofa yang ingin mensupervisi pembicaraan kita kali ini nih Bu Intan. Tidak apa-apa ya? Gak apa-apa, silakan. Oke. Santai aja ya Bu ya. Iya Bu. Gak usah tegang. Bu Rofa izin berdiskusi ya. Ya. Gimana Bu Intan yang tadi kita udah bahas di chat? Kenapa? Ya Bu, pengen cerita aja sih sebenarnya. Saya ini sedang gimana ya, kayak dilema ya Bu ya. Saya kan ini sedang ikut pendidikan guru penggerak nih Bu. Ditambah tahun ajaran baru itu yang harus dipenuhi itu dengan tupoksi saya sebagai seorang guru itu banyak banget gitu. Dan kebetulan juga saya punya 3 anak yang memang baru
masuk ke SMA, ada yang sudah kelas 6, yang satu masih TK gitu. Saya harus di pagi hari menyiapkan bekal gitu, dan di malam hari saya harus menemani mereka belajar. Sedangkan boleh izin sebenarnya agak bising juga di luar biar terdengar. Maaf. Nah, ditambah TGP ini tugasnya tuh banyak banget Bu, makin kesini itu semakin full gitu ya, kayaknya setiap hari tuh saya harus dengan dudet tugas-tugas, sehingga ada beberapa tugas yang harus terpaksa saya bawa pulang seperti itu. Jadi waktu saya benar-benar harus bisa membagi waktu gitu, tapi ini saya kesulitan gitu loh Bu. Kira-kira tuh ya seperti itu lah Bu, masukan saya. Betul ya Bu Intan ya, pasti saya juga melihat kegiatan CGP ini tuh pasti entah itu mulai dari tugasnya, entah itu dari kegiatannya, belum nanti aksi nyata, loh karya yang harus mengalami di weekend, hari libur. Ditambah Bu Intan juga ibu rumah tangga yang anak-anak tuh perlu perhatian seorang ibunya juga, betul ya Bu Intan ya. Terus ditambah lagi belum kerjaan sekolah ya Bu Intan. Iya, banyak pelajaran baru. Nah, kira-kira rencana Bu Intan nih atas permasalahan tersebut ke depannya kira-kira bagaimana? Yang saya mau dari pembicaraan kita kali ini nih Bu, saya bisa menemukan solusi ya Bu, bagaimana saya bisa membagi waktu antara 3 peran saya tersebut gitu, dan saya bisa optimal dalam setiap peran-peran saya, baik itu peran saya sebagai guru gitu, mulai kelas ya Bu, ditambah lagi peran saya sebagai CGP dan tugas-tugasnya, dan peran saya sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Kira-kira menurut Bu Intan, kekuatan Bu Intan apa nih dalam menyikapi beberapa permasalahan itu? Oh, ada nih kekuatan saya atau strategi saya dalam menyikapi tersebut yang menurut Bu Intan sepertinya akan berhasil nih. Kekuatan saya sih memang selalu ingin berusaha memenuhi semua tugas-tugas saya dengan baik ya Bu. Jadi motivasi intrinsik saya alhamdulillah masih bisa dibilang itu kekuatan ya Bu ya. Nah, ditambah lagi saya selama ini memiliki teman-teman, kepala sekolah dan suami yang sangat mendukung untuk masalah ini gitu. Dan ya anak-anak saya di rumah juga meridoi mengerti dengan kesibukan saya di sekolah. Bagus itu Bu Intan, kalau menurut saya motivasi itu memang penting ya, apalagi pada saat kita udah capek, udah banyak pikiran segala macam, pasti pertama motivasi diri sendiri sudah jelas itu ya Bu Intan. Lalu Bu Intan tadi juga bilang kekuatannya motivasi dari orang terdekat, suami, anak, ditambah alhamdulillahnya rekan-rekan di sekolah Bu Intan juga memberikan dukungan yang baik dalam segala kesibukan Bu Intan di sekolah. Untuk kelemahannya ada apa kelemahan? Saya kurang bisa menentukan skala prioritas ya Bu ya. Baik. Jadi dan saya terlalu sering menunggu dudet saat pengumpulan tugas di PGP ini gitu. Jadi kalau misalnya dan ada waktu kosong itu saya lebih ke memberikan reward sendiri gitu, buka Shopee dan segala macamnya. Butuh hiburan. Ya, butuh hiburan karena saya full ya Bu, dari bangun jam 3 pagi, tidur jam 10 malam, itu semua penuh dengan 3 peran saya itu seperti itu. Jadi ada waktu kosong misalnya jam pelajaran agama, ya sebentar lah buka Shopee gitu. Itu aja sih Bu, suka menunda-nunda ya, ibaratnya menunda pekerjaan yang sudah ada di depan mata. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa loh Bu, jadi daripada stres gitu loh. Jadi kan kalau kita terus bertumpuk tapi nggak ada hiburan, jadinya nanti kita stres sendiri. Saya pun melakukan itu loh. Healing tipis-tipis gitu. Betul. Oke, baik, kembali lagi Bu Intan, berarti
mungkin untuk kekuatannya motivasi dari luar udah ada, kelemahannya mungkin dalam skala prioritas yang tadi Bu Intan bilang. Saya yakin Bu Intan bisa mengatasi hal tersebut, bisa memanage waktunya ya Bu Intan ya. Lalu kira-kira komitmen Bu Intan di akhir tuh apa untuk rencana Bu Intan ke depannya dalam menyikapi hal tersebut? Mungkin saya bisa lebih mengembangkan kekuatan saya ya Bu, yang tadi sudah kita bicarakan. Tapi saya lebih menguatkan motivasi intrinsik saya, mengembalikan tujuan awal saya mengikuti PGP ini apa, lalu tujuan saya menjadi seorang guru itu apa gitu, dan saya juga harus mengembalikan lagi tujuan saya sebagai seorang ibu seperti itu dan istri. Lalu saya harus bisa menentukan skala prioritas ya Bu ya, yang mana yang memang harus didahulukan dikerjakan, dan saya harus membuat rancangan agenda mungkin ya Bu ya, sehingga saya bisa menemukan ya hal apa yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu ya Bu. Mungkin Sudah, kalau menurut saya sudah keren ya berapa ya Bu Intan sudah bisa menentukan komitmennya lalu rencananya ke depan. Nah, mudah-mudahan rencana dan komitmen Bu Intan ke depannya bisa terrealisasikan sesuai dengan harapan Bu Intan ya Bu Intan ya. amin. Saya yakin juga Bu Intan pasti bisa, insya Allah. Amin ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu. Pasti bisa ya Bu Intan. Pasti bisa, luar biasa. Baik Bu Intan, apakah sudah mulai agak rileks, agak Iya tenang? sih Bu, jadi lebih tahu nih harus melakukan apa nih sepulang dari dialog ini nih. Iya. Terima kasih banyak Yang ya Bu. diharapkan ya Iya, Bu. terima kasih juga Bu Intan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mendengarkan. Saya juga bisa belajar nih dari Bu Intan untuk menentukan skala prioritas dan manajemen waktu. Iya, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan dialog receh mungkin ya Bu ya. Nggak receh dong Bu kan. Terima kasih banyak ya Bu. Saya pamit ini karena jam istirahat sepertinya Oh udah iya, mau betul. selesai. Saya mau masuk Udah kelas lama. Brofa. Saya Iya. pamit. Terima kasih sudah ikut berdiskusi dengan saya. Ya, sehat-sehat terus Bu Semangat Intan ya. Bu. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Puji, kira-kira tadi setelah coaching indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu harapkan sudah terpenuhi atau belum? Sejauh ini menurut penilaian Iya. saya ya Bu Ropa ya mungkin 80-90% sudah tercapai mungkin ya. Mungkin 10%-nya ada beberapa yang saya skip gitu karena terlalu asik mengobrol begitu Bu. Menurut saya juga sudah sangat bagus ya Bu. Jadinya Bu Intan bisa rileks, bisa mengutarakan semua yang dia rasakan gitu kalau kesahnya. Karena ya sebenarnya masalah Bu Intan masalah kita bersama kan Iya, Bu betul. ya. Apalagi kita Sama-sama perempuan merasakan. ya. Sebagai guru, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai CGP Bu Intan tadi. Jadi apa ya, semua tuh bertumpuk gitu ya Bu ya. Iya. Jadi memang kita butuh healing juga benar tadi. Terus harus motivasi intrinsik kita juga harus ada gitu. Terus kita harus menentukan skala prioritas gitu kan. Terus kita juga apa ya, mengembalikan lagi tujuan awal kita tuh apa gitu untuk ikut CGP gitu. Betul banget ya Bu. Jadi menurut saya udah mulai tercapai ya Bu ya, untuk Terima mendengarkan kasih. dengan rasa gitu, kehadiran penuh gitu ya Bu ya. Jadi nggak gampang ke distract juga ya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak sih kompetensi yang Ibu ingin kembangkan selain dari tadi mendengarkan dengan rasa? Oke, terima kasih Bu Ropa sudah bertanya. Pasti ya kita tidak mungkin puas dengan hasil yang sudah kita capai, ingin belajar lagi. Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan potensi dalam kehadiran penuh dalam percakapan. Soalnya tadi ada suara anak-anak, jadi suara Bu Intan tidak terdengar. Tadi juga ada suara, jadi fokus kita agak terbuyarkan sedikit gitu. Jadi untuk meminta lawan bicara mengulang, mungkin missnya di situ. Nah, gitu.
mungkin kalau misalnya ngulang juga dianya sebel nggak sih? Berarti nggak dengerin ya gitu. Berarti kita memang kehadirannya penuh ya. Jadi harusnya saling berhubungan ya Bu ya, antara mendengarkan dan kehadiran penuh gitu. Lalu untuk pertanyaan nih Bu, Ibu ngerasa nggak sih pertanyaan Ibu sudah berbobot atau Ibu mau mengembangkan lagi nih? Untuk beberapa pertanyaan mungkin ada juga yang bisa memancing bulitan dalam mengemukakan beberapa permasalahannya, tapi ada juga mungkin beberapa pertanyaan juga yang belum sampai di situ Bu Rofa. Gitu ya. Udah, semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya Bu ya. Semoga hari ini pembicaraan kita hari ini itu ada manfaatnya ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Rofa sudah membersamai saya pada saat diskusi hari ini. Ya, sehat dan semangat selalu ya Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu Rofa. Iya, salam.